Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, ya, nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapat insight terbaru dari kami. Dan juga share ke sebanyak mungkin teman, sahabat, keluarga, saudara, dan juga platform media sosial Anda, Facebook, Instagram, maupun grup-grup WhatsApp yang Anda miliki, supaya kami dapat lebih berkembang dalam memberikan insight, edukasi, dan informasi di bidang finansial, investasi, dan pasar modal Indonesia. Bagi Anda yang sudah subscribe dan juga share, kami ucapkan terima kasih banyak dari lubuk hati yang paling dalam. Yuk kita mulai. Kali ini kita akan cerita sedikit soal menabung. Ada cerita tentang seorang bapak, anggap aja namanya Pak Dani ya. Beliau baru saja punya prestasi yang baik sehingga mengalami kenaikan pangkat, bahkan dimutasi ke kantor pusat. Dengan kenaikan pangkat dan mutasi ke pusat, berarti Pak Dani ini akan mendapatkan kenaikan gaji dan fasilitas-fasilitas yang lebih dari sebelumnya. Tapi walaupun dengan segala kenaikan yang tadi, istrinya masih tetap mengeluh karena uang gaji yang kadang gak cukup hingga akhir bulan. Bahkan rencana mereka untuk menabung dana pendidikan anak pertama selalu tertunda. Pengalaman Pak Dani dan istrinya ini saya rasa banyak dialami oleh orang-orang lain. Apakah termasuk Anda? Meskipun gaji atau penghasilan meningkat, tapi kenapa menabung menjadi begitu sulit dan selalu tertunda? Padahal sudah direncanakan sebelumnya dan berusaha juga untuk hidup hemat. Mungkin ada kebocoran di beberapa bagian dan pola pikir yang perlu diperbaiki, serta beberapa penyebab yang mungkin gak disadari. Apa sajakah itu kendala-kendala dan masalah dalam menabung? Yang pertama, tidak memprioritaskan. Masa depan jelas harus diprioritaskan. Jika Anda ingin punya masa depan yang cerah, terutama sukses dalam keuangan, menabung harus menjadi sebuah prioritas. Kita belum ngomongin soal investasi ya. Jadi kita harus ngumpulin dananya dulu untuk diinvestasi kan. Kalau dana yang untuk diinvestasikan aja gak ada, gimana? Sudah gak asing di telinga kita jika kita diharuskan sejak kecil untuk menyisihkan uang jajan untuk ditabung. Menyisihkan itu artinya menyisakan. Ini artinya gak memprioritaskan. Memprioritaskan tentunya membuatnya menjadi yang paling utama, alias yang pertama. Jadi sebelum dipotong untuk kita beli permen, jajan, dan sebagainya, seharusnya uang tersebut dipotong dulu untuk ditabung. Inilah pola pikir yang menurut saya paling salah ya tentang menabung. Itu sebabnya masih banyak orang yang mengalami kesulitan dalam menabung karena mereka menabung dari sisa dan merasa gak cukup karena banyaknya kebutuhan, dan juga tidak dapat membedakan antara keinginan dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang kedua, menyerah dari awal. Katanya karena gajinya gak terlalu besar. Apakah Anda pernah berpikir, kok ada orang yang
bisa menabung setiap bulannya. Mungkin kita berpikir karena gaji dia sudah besar sehingga kebutuhannya semua sudah tercukupi dan dia bisa menabung. Tapi pernahkah Anda dengar cerita di koran ada pemulung sampah yang ternyata diketemukan punya uang puluhan juta di rumahnya? Berapa sih sebenarnya penghasilan seorang pemulung? Tapi kenapa mereka bisa menabung? Pola pikir kita yang sering salah ketika kita menilai kalau gaji kecil itu nggak bisa menabung. Gaji yang pas-pasan biasanya dijadikan alasan untuk tidak menabung. Ditambah lagi kenaikan harga barang pokok dan juga kebutuhan yang semakin meningkat. Sekecil apapun pendapatan kita, sebetulnya kita masih tetap bisa menabung. Mungkin kita terlalu berpikir besar di mana menabung itu harus minimal sekian ribu rupiah atau sekian juta. Mari kita coba memulainya dengan nominal kecil yang bisa kita simpan. Namun ya tidak terlalu kecil juga. Anda bisa menimbang seberapa kuat sih sebenarnya kemampuan finansial Anda. Jadi tips menabung pertama adalah punya niat untuk menabung. Meski gaji nggak besar, Anda pasti bisa menabung sekecil apapun tabungan yang Anda simpan. Yang ketiga, tidak pernah membuat anggaran. Membuat anggaran atau budgeting bagi banyak orang adalah sesuatu kegiatan yang membosankan. Mereka berpikir ini tidak penting. Untuk memiliki masa depan yang cerah, terutama masa depan finansial, menabung adalah hal yang penting. Dan salah satu cara merealisasikannya adalah dengan membuat anggaran. Oleh sebab itu, membuat anggaran adalah bagian penting dalam merencanakan masa depan keuangan Anda. Mulailah membuat anggaran bulanan agar keuangan Anda jadi lebih teratur. Buat anggaran belanja Anda, misalnya kebutuhan makanan, kebutuhan sehari-hari, hingga kebutuhan mendesak atau mendadak seperti pengeluaran untuk berobat ketika sakit atau mungkin menyumbang tetangga yang mengalami kedukaan. Dengan anggaran bulanan yang tertata rapi, maka Anda bisa menetapkan untuk uang tabungan yang seharusnya Anda simpan. Selain itu, anggaran Anda juga bisa jadi batasan bagi Anda ketika sedang berjalan-jalan dan menginginkan sebuah barang. Dengan adanya anggaran, keinginan kita menjadi semakin terkendali. Karena anggaran akan mengingatkan kita akan dana yang tersedia untuk setiap pos pengeluaran. Yang keempat, tidak memperhitungkan penggunaan kartu kredit dan saldo di ATM. Mau belanja tinggal gesek, entah itu kartu kredit atau kartu debit. Memperhitungkan pengeluaran dengan tidak tergoda untuk asal gesek juga menjadi salah satu faktor keberhasilan untuk menabung. Ketika kita tidak memperhitungkan berapa kali jumlah saldo di ATM dan hidup konsumtif dengan selalu menggunakan kartu kredit atau debit, maka jumlah uang yang sudah kita alokasikan untuk tabungan akan habis untuk menutup kekurangan. Selalu mengecek saldo di ATM dan memperhitungkan penggunaan kartu kredit
bisa sangat membantu kita dalam menabung. Yang kelima, gaya hidup konsumtif yang juga tergoda diskon dengan mudahnya. Gaya hidup konsumtif memang akan menjadi bumerang bagi mereka yang menerapkan gaya hidup yang luar biasa boros atau hanya untuk memuaskan keinginan atau mungkin ya supaya kelihatan wah di depan orang lain. Memang marketing dituntut untuk menjadi sangat pintar dalam menawarkan barang atau produk ataupun jasa dengan berbagai tawaran diskon ataupun pengumpulan poin yang sangat menggoda. Memanfaatkan diskon bisa jadi peluang yang baik sebenarnya jika barang atau jasa yang ditawarkan memang kita butuhkan. Misalnya, ketika kita memang benar-benar membutuhkan baju, kita bisa menggunakan tawaran buy one get one free, atau misalnya menggunakan kartu kredit untuk mendapatkan potongan harga. Jika Anda termasuk orang yang gampang tergoda dengan diskon dan tidak dapat mengontrol diri untuk berbelanja, ada beberapa saran yang mungkin bisa Anda lakukan. Yang pertama, jika Anda merasa tidak dapat mengatur keuangan dengan baik, jangan membuat kartu kredit. Yang kedua, bawalah uang yang cukup atau secukupnya untuk membeli barang yang diperlukan ketika akan pergi ke mall. Berikutnya, carilah pasangan atau teman yang lebih bisa mengatur keuangan. Gunakan daftar belanja dan taatilah daftar tersebut. Lihatlah barang yang memang akan dibeli, yang direncanakan dari rumah. Hindari sifat konsumtif yang terlalu berlebihan yang akan membuat Anda tergoda untuk berbelanja. Apalagi ketika memasuki musim baru atau masuknya produk baru. Mode itu adalah sesuatu yang selalu berputar. Salah satu tips yang bisa Anda gunakan adalah dengan tidak membuang barang Anda, terutama yang masih bisa dipakai. Sifat konsumtif akan membuat Anda boros dan membabi buta saat belanja, karena merasa di ATM masih ada uang atau baru saja mendapat gaji. Anda merasa bisa menghabiskan uang Anda. Inilah salah satu penyebab seseorang tidak dapat menabung. Merasa ketinggalan zaman atau tidak mengikuti tren juga salah satu pola pikir yang salah. Dengan demikian Anda tidak dapat menabung karena harus mengeluarkan uang untuk berbelanja barang yang seharusnya tidak Anda beli. Jika sifat konsumtif masih melekat, gimana bisa menabung apalagi investasi? Jangankan menabung 100.000, 10.000 pun tidak bisa ditabung karena Anda selalu menghabiskan untuk barang-barang yang mungkin Anda tidak perlukan. Yang keenam, nggak ada tujuan untuk menabung. Tujuan membuat kita merasa jelas akan kemana arah kita kelak. Tujuan keuangan juga perlu ditetapkan. Misalnya, jika Anda belum punya rumah atau tempat tinggal, ini bisa jadi salah satu tujuan Anda menabung. Apakah dalam 5 tahun ini Anda bisa menetapkan tabungan untuk uang muka KPR rumah misalnya? Jadikan ini sebagai penyemangat Anda untuk menabung.
Contoh lainnya, misalnya Anda akan menikah di usia 30 tahun. Saat ini usia Anda 25 tahun, maka dalam waktu 5 tahun ke depan Anda harus mempersiapkan dana pernikahan dan dana lain-lainnya yang diperlukan. Yang ketujuh, gaya hidup yang terlalu tinggi. Gaya hidup sebenarnya tidak dipengaruhi oleh tempat kerja, komunitas, atau lingkungan tempat tinggal. Ini sebenarnya sebuah pola pikir. Walaupun misalnya seseorang tinggal di desa, tapi memiliki pola pikir akan gaya hidup yang tinggi, ia akan menghabiskan banyak uang untuk gaya hidupnya tersebut. Gaya hidup tinggi inilah yang menjadi salah satu alasan di mana masih banyak orang yang merasa sulit untuk menabung. Gaya hidup tinggi juga dipengaruhi oleh keinginan untuk menggunakan barang-barang bermerek, termasuk ingin dipandang sebagai masyarakat dengan tingkat sosial yang tinggi melalui appearance atau penampilan. Uang yang seharusnya dialokasikan untuk sesuatu yang betul-betul kebutuhan, termasuk untuk menabung, malah digunakan untuk pembelian barang-barang konsumtif yang hanya memuaskan hawa nafsu. Untuk mengantisipasi hal ini, Anda harus punya pertimbangan yang baik ketika membeli sebuah produk. Pertimbangkanlah tingkat keperluannya. Carilah produk pengganti yang memiliki kualitas serupa dengan harga yang lebih miring jika memang barang tersebut merupakan sebuah kebutuhan. Yang kedelapan, tidak dapat menahan diri saat berbelanja. Menahan diri saat belanja, apalagi ketika melihat diskon, bisa menjadi salah satu tantangan terbesar bagi mereka yang gila diskon. Jika Anda salah satunya, kembali ke yang sudah saya sarankan sebelumnya, Anda harus mencatat segala keperluan yang harus dibeli dan betul-betul disiplin membeli hanya berdasarkan catatan tersebut. Ajaklah pasangan atau teman yang bisa menahan Anda untuk tidak berbelanja secara hedon. Nah, setelah tadi Anda mendengar beberapa penyebab kebocoran keuangan, berikut ini ada beberapa tips agar Anda bisa memprioritaskan diri untuk menabung. Jadi, Anda bisa membuat yang pertama tabungan secara otomatis. Jadi misalnya ketika Anda mendapat gaji di tanggal 25, Anda bisa langsung setor secara otomatis ke rekening tabungan lainnya atau rekening investasi Anda dengan auto debit misalnya. Kemudian pisahkan rekening tabungan Anda dengan rekening biaya bulanan. Selain itu, Anda bisa hindari membuat kartu ATM yang membuat Anda dengan mudah menarik uang dari rekening tabungan Anda. Jadi rekening tabungan itu pisahkan dengan rekening biaya bulanan dan kalau bisa tidak punya ATM. Yang ketiga, ada salah satu cara yang cukup cerdas, yaitu dengan mengunci tabungan Anda di sebuah tabungan berjangka, misalnya deposito. Dengan demikian Anda mengunci uang Anda di sebuah tempat dalam kurun waktu tertentu dan Anda nggak bisa mengambilnya. Masih sulit juga nggak bisa melihat uang nganggur di ATM
lapar mata untuk membelanjakan uang ketika sudah mulai mengisi ATM. Anda bisa menjadikan uang tersebut jadi aset real. Misalnya beli logam mulia batangan. Selain itu, emas juga tidak akan jatuh karena inflasi yang meningkat. Berarti ini akan memberikan hedging terhadap nilai uang Anda. Karena jika uang Anda sudah jadi emas, Anda juga perlu usaha lebih untuk bisa mencairkannya jika hendak membelanjakan sesuatu yang Anda inginkan. Tahukah Anda bahwa investasi, jadi setelah menabung, uang tabungan itu diinvestasikan, adalah salah satu jalan menuju financial freedom dan juga menambah sumber pendapatan pasif Anda. Jadi ketahuilah sejak dini apa yang menjadi kendala Anda tidak bisa nabung. Segera prioritaskan menabung untuk mempersiapkan masa depan keuangan yang lebih baik. Dengan memprioritaskan tabungan yang kemudian dikonvert menjadi investasi, Anda juga sedang menomorsatukan masa depan diri Anda sendiri. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus untuk mencapai financial freedom dan kekayaan yang penuh dengan kebahagiaan.